Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyip. Oh, pasti pada belum ngeh ya dengan salam perkenalan di mata kuliah pelatihan atau training. Baik teman-teman, biasanya saya memulai kegiatan kalau di pertemuan tatap muka dengan sapaan nyip-nyop. Tapi untuk kali ini kita akan bertemu melalui video pembelajaran. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan sekilas kenapa kita perlu mempelajari dan menguasai keterampilan sebagai seorang trainer. Nah, mungkin teman-teman di antara kalian ada yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan atau ada yang punya usaha mandiri atau bisnis pribadi. Apapun barang dan jasa yang kalian tawarkan, tentunya kita sama-sama tahu bahwa ketika kalian mengembangkan sebuah usaha, ada sesuatu yang kalian tawarkan kepada orang lain, yaitu barang dan jasa. Bahkan senat ataupun badan eksekutif mahasiswa pasti menawarkan jasa kepada mahasiswa. Sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang training and development, saya sekilas menjelaskan tentang manajemen. Teman-teman mungkin paham bahwa sebelum kita bisa berusaha atau melakukan bisnis, tentunya kita harus menentukan barang dan jasa apa yang ingin kita buat. Nah, otomatis kita harus menentukan materialnya apa, teknologi yang akan digunakan itu apa, kemudian bagaimana metode yang akan kita gunakan. Nah, untuk bisa membeli material, kemudian menentukan metode dan juga menggunakan peralatan, kita perlu yang namanya modal. Otomatis ada kaitannya dengan uang. Kemudian ketika kita sudah menggunakan uang, modal kita untuk membeli material, peralatan, kemudian kita mengetahui metodenya dan akhirnya melakukan proses produksi, kita juga harus memikirkan kemana kita akan memasarkan produk ataupun layanan kita. Nah, begitu kita sudah memasarkan dan produk kita ataupun layanan kita dikonsumsi oleh konsumen, akan ada uang yang masuk kepada kita. Otomatis uang tersebut harus dicatat dengan benar. Di sanalah terjadi manajemen keuangan. Kemudian akan terjadi proses perencanaan. Di sana akan berkaitan dengan manajemen finansial. Lalu apa kaitannya dengan manusia? Nah, coba teman-teman kita pikirkan kembali. Ketika kita pertama kali ingin membeli material, menggunakan peralatan, kemudian melakukan proses produksi, memasarkan produk ataupun layanan kita, melakukan pencatatan keuangan, merencanakan finansial, siapa yang melakukannya? Apakah itu terjadi secara otomatis? Tentu tidak. Disinilah diperlukan yang namanya pengelolaan sumber daya manusia. Terus Pak Banyu, apa kaitannya dengan psikologi? Apa hubungannya training dengan manajemen SDM? Nah, kita akan lanjutkan ke tayangan berikutnya tentang apa itu manajemen SDM dan hubungannya dengan pelatihan. Nah, berbicara tentang pengelolaan sumber daya manusia, kita harus tahu kira-kira orang seperti apa yang cocok untuk memilih material, melakukan pembelian material, melakukan penggunaan perlengkapan dan peralatan saat terjadi proses produksi. Kita juga harus tahu siapa orang yang layak untuk menjadi tenaga pemasaran, orang yang tepat untuk dapat mengelola keuangan kita. Nah, kalau dalam psikologi industri dan organisasi, teman-teman mungkin pernah mendengar ya, the right person in the right position atau the right man in the right place. Nah, ketika kita ingin memilih sumber daya manusia yang sesuai, otomatis kita harus menentukan profil pekerjaan atau jabatan yang akan diisi. Dengan adanya profil jabatan dan keterangan pekerjaan tersebut, kita bisa menentukan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh orang yang akan menjabat di posisi tersebut. Kalau di psikologi industri dan organisasi, ini namanya organizational development.
Di dalamnya ada struktur organisasi, kemudian membuat uraian jabatan, analisis jabatan. Barulah kita melakukan proses recruitment and selection. Kita memilih orang yang akan ditempatkan di posisi sesuai dengan analisa jabatan yang sudah kita lakukan. Terus Pak Banyu, mana pelatihannya? Apa kaitannya dengan mata kuliah pelatihan dan pengembangan? Sabar dulu ya. Tadi kita sudah sampai ke recruitment and selection. Kita sudah melakukan proses seleksi orang yang akan ditempatkan di posisi yang tepat. Kita sudah tahu orang yang akan membeli material, orang yang akan menggunakan teknologi dalam proses produksi, orang yang akan melakukan pencatatan keuangan, ataupun orang yang akan melakukan pemasaran. Kita udah tahu mana kandidatnya. Udah siap nih, udah kita rekrut. Ya. Nah, mereka tidak serta-merta akan siap bekerja. Kita perlu melakukan orientasi. Namanya organisasi pasti punya yang namanya budaya organisasi, aturan kerja, standar operasional prosedur. Semuanya itu perlu disampaikan di awal supaya setiap anggota dari organisasi tahu cara main yang tepat. Teman-teman yang aktif di OKM, BEM atau Senat pasti paham. Di awal ketika kita merekrut anggota baru pasti ada orientasi. Nah, disinilah peran seorang trainer sudah tampak, yaitu melakukan proses orientasi atau mempersiapkan tenaga baru untuk dapat masuk ke organisasi dengan lancar. Kemudian, setelah kita melakukan placement di unit masing-masing, kita akan melihat pekerjaan mereka seperti apa, apakah memenuhi KPI. Nah, mungkin teman-teman di mata kuliah sebelumnya sudah pernah mendengar KPI. Apa itu KPI? Ya, KPI adalah Key Performance Indicator atau indikator kinerja yang dilihat dari ketercapaian setiap orang dalam unit kerjanya masing-masing. Terus apa kaitannya dengan pelatihan? Seringkali ada sumber daya manusia yang belum berhasil mencapai KPI bukan karena malas, tapi justru karena ketinggalan informasi, atau tingkat pendidikannya kurang, atau keterampilannya masih kurang. Sederhana, teman-teman mungkin pernah dengar telemarketing? Ya, telemarketing yaitu tenaga pemasaran via telepon. Biasanya teman-teman akan dihubungi, halo selamat siang, dengan Bapak Thomas. Saya dari Bank XXX ingin menawarkan produk kami yang terbaru. Nah, setiap telemarketing punya capaian yang harus diperoleh di akhir bulan. Setiap capaian ini akan dimonitor. Ketika telemarketer tersebut gagal mencapai target yang sudah ditetapkan, biasanya pihak SDM akan melihat apakah karena memang yang bersangkutan malas atau jangan-jangan ada keterampilan yang kurang. Kebanyakan kasus tidak tercapainya target penjualan lebih disebabkan oleh kemampuan persuasi, komunikasi, negosiasi yang kurang. Otomatis disinilah dibutuhkan peran seorang trainer. Training and development dalam fungsi SDM bertugas untuk membantu karyawan yang kurang kompetensinya untuk dapat lebih berkembang. Dengan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, otomatis karyawan tersebut akan mampu meningkatkan kinerja dan mencapai target kerja yang sudah ditetapkan karena kompetensinya meningkat. Nah, dengan peningkatan kompetensi tadi, otomatis perusahaan akan meraih keuntungan dan otomatis karyawan yang bersangkutan dapat mengembangkan diri, akhirnya nanti dipromosi. Nah, ini kaitan dengan fungsi manajemen adalah talent, ya. Kemudian dengan dia mencapai kinerja, otomatis karyawan akan memperoleh compensation and benefit.
Kompensasi kerja, ya karena dia sudah bekerja sesuai dengan jumlah jam dan tanggung jawabnya. Benefit biasanya terjadi di akhir tahun, gaji ke-13 atau bonus akhir tahun. Ketika karyawan bisa melampaui target, otomatis dia akan mendapatkan bonus. Nah, itu yang namanya benefit. Dan terakhir, biasanya akan ada penilaian performa organisasi secara keseluruhan. Dan biasanya akan ada penilaian performa organisasi secara keseluruhan. Apakah organisasi mengalami perkembangan atau stagnan? Kalau setiap karyawan bisa menampilkan kinerja terbaik dengan kompetensi yang mereka miliki, otomatis organisasi akan bisa mencapai target dan dianggap berhasil. Jadi, peran seorang trainer dalam fungsi training and development adalah membantu setiap anggota organisasi untuk dapat meningkatkan kompetensi dan akhirnya dapat mencapai target kinerja, berujung pada keberhasilan organisasi dalam merealisasikan rencana strategis yang sudah ditetapkan. Baik, kita sudah bicara tentang peranan training and development dalam fungsi SDM. Terus apa kaitannya dengan mata kuliah pelatihan? Nah, untuk menempati fungsi training and development dalam sebuah perusahaan atau organisasi, teman-teman harus bisa memahami organisasi tersebut membutuhkan kompetensi apa dari karyawannya, target organisasinya ini apa, proses bisnisnya seperti apa. Nah, disinilah teman-teman dituntut bisa melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Saya menyebutkan beberapa contoh pelatihan yang sederhana. Kalau teman-teman pernah naik ojek daring, kita tahu ada pengendara ojek atau pengendara motor yang mungkin ngeremnya mendadak atau menyalip tanpa perkiraan sehingga membahayakan penumpang. Atau ketika mengerem hanya ngerem depan bukan combo brake. Nah, ternyata dalam transportasi kita mengenal istilah safety driving. Pengendara ojek daring yang seringkali mendapatkan bintang 3 atau 4 biasanya akan diperhatikan alasan kenapa kok dia tidak perform dalam membawa kendaraannya. Nah, penilaian tersebut yang teman-teman lakukan ketika berada di akhir penggunaan ojek daring bermanfaat untuk menjadi sumber penilaian dan juga analisis kebutuhan pelatihan bagi para ojek daring. Para pengendara ojek daring yang dianggap belum melakukan safety driving, otomatis akan direkomendasikan mengikuti pelatihan safety driving. Di sini sudah terlihat ada proses analisis kebutuhan yang dilakukan oleh seorang trainer. Bagaimana caranya? Otomatis trainer ini mengetahui proses bisnis dari organisasi yang dia masuki. Kemudian, trainer ini mengetahui target capaian dari masing-masing unit dan juga masing-masing personil di dalam unit tersebut. Dan trainer tersebut bisa mengetahui masalah yang muncul ketika setiap orang gagal mencapai target kerja. Nah, disitulah terjadi proses analisis kebutuhan, sehingga pelatihan akan dibuat dengan tujuan yang relevan dengan temuan masalah. Jadi, kalau misalnya kita simpulkan 2 step awal, ada analisis kebutuhan pelatihan dan juga kita menetapkan tujuan pelatihannya seperti apa. Kemudian seorang trainer juga akan bertanggung jawab merancang modul pelatihan. Pelatihan berbeda dengan kegiatan pendidikan atau kegiatan belajar pada umumnya. Pelatihan hanya dilaksanakan dalam waktu yang terbatas. 1 hari, 2 hari, paling lama mungkin 3 hari atau 4 hari. Nah, otomatis dalam waktu yang terbatas, kegiatan harus efektif. Otomatis seorang trainer harus dapat merancang modul dan mendesain program yang sesuai dengan tujuan pelatihan. Dan setelah pelatihan dilaksanakan, seorang trainer harus mampu melakukan evaluasi apakah pelatihan tersebut
memberikan dampak positif terhadap organisasi atau tidak. Di mata kuliah ini kita akan belajar 5 tahapan. Di mata kuliah ini kita akan belajar 5 tingkatan evaluasi pelatihan, mulai dari result, learning, kemudian perilaku, kemudian dampaknya terhadap perusahaan. Nah, secara umum tugas seorang trainer adalah melakukan analisis kebutuhan pelatihan atau mencari masalah, ya. Yang kedua, melakukan penetapan tujuan pelatihan. Yang ketiga, merancang modul dan program pelatihan itu sendiri serta bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dan yang keempat, bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi kegiatan pelatihan. Lalu, kompetensi apa yang dibutuhkan oleh seorang trainer? Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai kompetensi sebagai seorang trainer. Sebelum kita bicara tentang kompetensi, kira-kira seorang trainer harus bisa apa? Oke, kita coba sedikit kuis. Kira-kira apa yang harus dimiliki oleh seorang trainer agar dapat melaksanakan tugasnya? Baik, sudah banyak yang berkomentar dan menjawab beberapa pertanyaan tadi. Untuk menjadi seorang trainer, terdapat beberapa kompetensi yang harus dipenuhi. Pertama, jelas, keterampilan komunikasi. Namanya seorang trainer berarti akan ada materi yang disampaikan. Kemudian akan ada proses diskusi dan tanya jawab. Kemudian trainer juga harus memastikan bahwa peserta pelatihan memahami pesan yang disampaikan oleh sang trainer. Keterampilan dasar komunikasi bukan hanya mencangkup public speaking, tapi kemampuan memahami kondisi audiens, kemampuan untuk menanggapi audiens dengan tepat, dan juga kemampuan empati. Jangan sampai teman-teman sebagai trainer fokusnya hanya pemaparan materi, karena tujuan dari pelatihan bukan ceramah, tapi memastikan peningkatan kompetensi, perubahan perilaku dari peserta pelatihan. Jadi, kompetensi pertama, keterampilan dasar komunikasi berkaitan dengan kemampuan teman-teman untuk menyampaikan pesan secara efisien dan efektif. Kemudian teman-teman juga mampu memahami kondisi audiens dan mampu berempati kepada audiens dengan memperhatikan gestur, raut wajah, posisi duduk audiens, dan juga tanggapan-tanggapan yang disampaikan audiens selama kegiatan pelatihan. Dengan umpan balik tersebut, teman-teman sebagai seorang trainer akan mampu melaksanakan rangkaian kegiatan pelatihan yang berorientasi pada peserta. Kedua, sebagai seorang trainer, teman-teman harus kompeten dalam menyajikan presentasi yang menarik. Saya masih menemukan beberapa mahasiswa yang menggunakan tayangan PowerPoint hanya sekedar memindahkan tulisan dari Microsoft Word ke Microsoft PowerPoint. Hasilnya adalah apa yang tercantum di PowerPoint lebih pada tumpukan tulisan yang sulit dibaca. Namanya juga PowerPoint, otomatis tampilannya menarik. Melakukan presentasi yang baik bukan sekedar mengandalkan PowerPoint, tapi teman-teman bisa berdiri di posisi yang tepat dan bisa membantu orang lain tertarik dengan apa yang teman-teman sampaikan. Selanjutnya, sebagai seorang trainer, teman-teman juga dituntut memiliki kompetensi melakukan proses analisis kebutuhan. Jadi, ketika kita menyelenggarakan pelatihan, pelatihan tersebut harus berorientasi pada penyelesaian masalah. Kalau masalah yang ditemukan adalah masalah komunikasi, otomatis pelatihan yang relevan adalah pelatihan pengembangan keterampilan komunikasi. Kalau masalah yang terjadi adalah rendahnya keselamatan berkendara, berarti pelatihan yang tepat adalah pelatihan safety driving.
Kalau masalah yang terjadi adalah, kalau masalah yang ditemukan adalah masalah kepemimpinan, otomatis pelatihan yang tepat adalah pelatihan kepemimpinan. Analisis kebutuhan akan membantu teman-teman untuk menentukan tujuan pelatihan yang tepat. Kemudian kompetensi yang keempat adalah merancang modul pelatihan. Teman-teman perlu diingat bahwa pelatihan bukan sekedar ceramah. Teman-teman harus membuat kegiatan tersebut menarik. Ada role play, ada simulasi, ada studi kasus, atau ada field trip, atau mungkin menyaksikan tayangan video, ada demonstrasi. Sehingga kegiatan pelatihan membantu peserta memahami sampai dapat menguji cobakan keterampilan mereka. Saya berikan contoh sederhana, ketika kita berlatih komunikasi, communication bukan sesuatu yang sifatnya hanya teori, tapi perlu praktek. Otomatis paling baik pelatihan komunikasi banyak diiringi dengan kegiatan role play, studi kasus, atau demonstrasi, di mana sang trainer memberikan contoh terlebih dahulu cara berkomunikasi yang tepat. Selanjutnya, setelah memiliki kompetensi penguasaan terhadap merancang modul pelatihan, selanjutnya setelah teman-teman mampu merancang modul pelatihan, teman-teman harus dapat mendesain dan membuat presentasi yang menarik serta materi pelatihan yang menarik. Yang tadi di-cut ya, yang selanjutnya tadi. Nah, selanjutnya teman-teman harus mampu menyusun materi pelatihan yang baik. Kriteria baik di sini adalah konten yang disampaikan memang dapat dipertanggungjawabkan. Ada theoretical base atau memang temuan di lapangan atau memang sesuatu yang bersifat faktual, bukan bersifat opini. Kita perlu ingat ya, ada opini, ada fakta, ada judgement. Yang kita sampaikan dalam pelatihan adalah semua yang bersifat faktual yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan. Kemudian, kompetensi berikutnya adalah terkait dengan melaksanakan pelatihan tatap muka. Ternyata pelatihan bisa dilakukan dengan dua cara, tatap muka dan juga jarak jauh. Di mata kuliah ini, teman-teman akan dilatih untuk menguasai kompetensi melaksanakan pelatihan tatap muka dan juga pelatihan jarak jauh. Caranya sederhana, ketika teman-teman sudah membuat program pelatihan, teman-temanlah yang akan menyampaikan kegiatan pelatihan tersebut langsung di depan kelas. Kemudian, teman-teman mahasiswa akan diberikan tantangan untuk melakukan pelatihan jarak jauh. Teman-teman boleh menggunakan Google Meet atau Zoom Cloud Meeting atau Microsoft Teams, di mana teman-teman bisa menyampaikan sesuatu secara virtual. Nah, kompetensi yang tidak kalah pentingnya adalah setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan selesai, teman-teman harus mampu melakukan evaluasi kegiatan pelatihan. Teman-teman diharapkan mampu menggunakan umpan balik peserta pelatihan untuk dapat mengetahui apakah pelatihan tersebut efektif atau tidak. Teman-teman juga dapat mengukur perkembangan peserta setelah pelatihan berjalan. Baik, itulah dia gambaran kompetensi dari seorang trainer yang akan dilatih di kelas ini. Baik teman-teman, untuk kompetensi tersebut dapat disimak di layar. Nah, ini dia rangkaian kompetensi yang saya maksud. Baik, kita sudah berbicara tentang berbagai kompetensi yang harus dimiliki seorang trainer. Teman-teman, ternyata kompetensi sebagai seorang trainer juga dapat ditemukan dalam kompetensi sebagai seorang tenaga kerja di bidang SDM. Nah, berikut saya tampilkan beberapa kompetensi seorang yang bertugas di SDM. Kebetulan ini adalah cuplikan dari sertifikat kompetensi Human Capital Manager. Nah, teman-teman coba dilihat, di sana ada keterangan
teman-teman kalau bekerja di SDM harus mampu menemukan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Nah, ternyata kompetensi ini dibutuhkan oleh seseorang yang bekerja di bidang SDM. Kemudian di sana juga ada tercantum, teman-teman harus mampu merancang kegiatan pembelajaran dan pengembangan dari karyawan. Jadi ternyata ketika teman-teman nanti bekerja sebagai seorang trainer, ada 2 kompetensi yang dapat ditemukan dalam pengelolaan SDM, yaitu mengetahui kebutuhan pembelajaran dan pengembangan karyawan serta merancang kegiatan pembelajaran dan pengembangan tersebut. Jadi, balik lagi, seorang trainer memang punya kompetensi yang banyak. Balik lagi, jadi seorang trainer dituntut untuk mempunyai beberapa kompetensi. Nah, kompetensi tersebut juga ternyata dibutuhkan ketika seorang trainer bekerja di bidang pengelolaan SDM. Baik, teman-teman semua, saya rasa cukup untuk pengantar kali ini. Saya berharap semua yang mengikuti kelas pelatihan akan menjadi seorang trainer yang handal di masa depan. Seperti biasa, saya akan tutup dengan nyip, nyop.